Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Mari siapkan segala hati kita, siapkan fokus kita, biarkan fokus kita hanya benar-benar tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu selalu kami rasakan di sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan hati kami, menyerahkan jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan segala penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan, layak-layak di hadirat-Mu Tuhan. Dan itu berasal daripada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ini persembahan kami Tuhan padamu. Ini pujian penyembahan kami padamu Tuhan. Ini kesungguhan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Penyembahan kami padamu Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir
kami berkenan selalu dan selalu hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Yesus, hanya bagimu Bapakku. Kami bersyukur Yesus, segala pujian syukur, segala pengagungan hanya layak bagimu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, berkuasa, berdaulat. Biarkan hati kami benar-benar menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Biarkan hidup kami menjadi terang bagimu. Bapa, Kau yang melihat setiap hati kami, Kau yang melihat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau berikan yang sisa-sisanya pada Tuhan. Kami mau berikan sepenuhnya full hanya padamu Tuhan. Biarkan ini menjadi pernyataanmu pada Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Kesungguhan hati kami padamu Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Akan pernah ku bawa terbaik untuk Tuhan Yesus kita, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kiranya apa yang akan kami
bersama di tempat ini itu tertanam di dalam hati kami. Hamba mau berdoa, kiranya sendekkanlah telinga kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Celikanlah mata kami untuk kami memandang kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bukan hanya menjadi informasi yang baik dalam kehidupan kami, tetapi menjadi sebuah pewahyuan. Itu yang menguasai pikiran kami, itu yang mengubah cara hidup kami, itu yang menentukan cara kami mengambil keputusan, supaya semua yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ayat yang dikirim itu cuma satu ayat saja ya, tapi saya tambah, kita baca 4 ayat. Ada konektivitas, ada hubungan dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau yang dikirim ayatnya yang ke-11, tapi nanti kita akan tetap konsentrasi sama-sama belajar di ayatnya yang ke-11. Tapi saya mau kita baca dulu ayatnya ke-9, 10, 11, 12. Saya baca bergantian, saya baca ayatnya yang ke-9, di teman-teman baca ayatnya yang ke-10, kemudian selanjutnya. Nah, sebelum kita baca, saya kasih pertanyaan ya. Coba ternyata kurang jauh. Coba direnungkan, dipikirkan. Sebentar saya akan sharing sedikit tentang landasan dari pembacaan ini. Mengapa kita sebagai pelayan Tuhan harus selalu bersemangat? Kasih alasan dari pembacaan ini mungkin, atau dari pengalaman mungkin, dari cerita, mengapa kita harus selalu bersemangat. Ya mungkin ada kalanya kita lagi rasa, saya lagi gak mood nih, saya lagi rasa capek. Tapi nanti coba kita baca dulu ya. Roma 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Puji Tuhan, berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa saya bertanya semangat? Saya baca di satu terjemahan, kalau ada yang punya terjemahan sederhana Indonesia, versi yang ketiga, dikatakan demikian, rajinlah bekerja dan jangan malas, dengan kekuatan dari Roh Allah. Hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bilang dulu semangat. Pagi-pagi semangat. Semangat. Gak apa-apa. Pernah gak sih waktu kita melayani itu kita rasa, saya kayaknya kurang bersemangat ini. Apa permasalahan yang kita hadapi, bisa saja ada permasalahan yang kita hadapi. Nah, saya mulai dari hal ini. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Betul ya? Atau semua di sini kehidupannya menyenangkan, seperti sinetron ya. Seperti film drakor ya, yang happy ending, happily ever after. Kadang apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai, tidak terjadi sesuai dengan harapan. Tapi ayat yang ke-11 bilang, ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Padahal yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi Alkitab bilang bersukacitalah.
Seolah-olah Allah itu tidak hadir, seolah-olah ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, saya mulai dari hal ini. Jadi dalam perjalanan kehidupan ini, ayat ini berbicara tentang bahwa kita itu menerima keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bilang dulu kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Kita terima keselamatan bukan karena kita baik. Tidak ada andil kita itu sampai membuat Yesus, Bapa di surga itu, saya harus menyelamatkan manusia. Tidak, itu murni inisiatif dari Tuhan. Dia yang menciptakan, terus Bapa di surga juga yang punya, Allah kita itu punya inisiatif. Pertama, inisiatif ilahi untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah kita hidup menerima keselamatan, ini dia permasalahannya. Apa permasalahannya? Kadang kita hidup seenaknya. Kadang kita hidup, ini kan hidup saya gitu. Saya mau bikin apa? Saya mau begadang sampai pagi, saya mau masukkan apa saja ke tubuh saya, terserah saya gitu. Ini kan milik saya. Ngapain kamu urus-urus saya? Contoh saja. Jadi, ini permasalahannya. Kadang perjalanan kehidupan kita itu tidak mewujudkan bahwa hidup kita ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita baca tentang kasih, saya tanya dulu. Saya pernah tanya ini kayaknya. Kalau kita dengar kata kasih, apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran? Ayo cepat, Putra. Satu kata saja. Kalau saya dengar kata kasih itu berarti uang, sayang, enggak apa-apa. Pasangan. Hah? Pasangan. Masalah? Pasangan. Pasangan, oke. Abi? Belas kasihan. Ya? Belas kasihan. Belas kasihan. Blessing? Memberi. Memberi. Sebelahnya? Siapa namanya yang di sebelah? Maafkan saya. Memberi kepada sesama. Memberi kepada sesama. Siapa namanya? Sarah. Hah? Sarah. Sarah. Sebelahnya lagi siapa namanya? Ivon, aduh. Terlalu banyak dengar musik keras. Silakan Ivon, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ketika dengar kata kasih. Kasih berarti muncul uang. Enggak apa-apa. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kita? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kasih itu seperti bentuk cinta, Kak. Cinta. Cinta. Ya. Ya. Siapa di belakangnya Putra? Hoki, aduh. Berbuat baik. Berbuat baik, Jojo. Sabar. Buah roh sekali. Sebelahnya? Mengampuni. Mengampuni, that's good. Ada yang lain yang begitu saya bertanya kasih? GG atau siapa? Ada ya? Gak ada yang begitu saya sebut kata kasih. Kasih itu adalah pribadi. Allah adalah kasih. Ya, jadi kenapa dikatakan kasih itu jangan pura-pura? Karena Allah tidak pernah pura-pura sayang sama kita. Manusia itu pura-pura. Saya sayang kok. Mana buktinya? Tuhan itu mencintai kita sempurna. Kita berbuat jahat tidak mengurangi kasih Tuhan. Kita berbuat baik tidak menambah kasih Tuhan. Ya, ingat ya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang bungsu hilang di luar. Yang sulung hilang di dalam. Tahu ya ceritanya? Kalau tidak tahu nanti Jojo yang cerita. Yang bungsu hilang di dalam, yang sulung hilang di luar. Tetapi bapaknya tetap mencintai dua-dua. Sempurna, tidak berkurang. Jadi kasih itu jangan pura-pura. Nah, waktu kita sudah percaya bahwa Tuhan itu sudah menebus
maka harusnya yang keluar dari kehidupan kita itu, dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah pribadinya. Apa itu pribadinya? Allah adalah kasih. Jadi mungkin waktu kita pacaran ya, dekat sama orang lain terus disakiti, apa kira-kira yang muncul? Seperti siapa tadi yang bilang mengampuni? Ya, apakah kita mengampuni? Begitu kalau jeruk diperas yang keluar adalah sarinya jeruk. Kalau kita ditekan, orang menyakiti, yang keluar adalah makian. Tunggu nanti pembalasanku. Atau yang keluar, oke Tuhan ini sakit, saya belum bisa mengampuni. Tapi saya mau belajar untuk mengampuni. Ingat ya, saya belum bisa mengampuni. Bisa enggak? Ya, kadang kita tidak bisa langsung melepaskan hal itu. Itu yang disebut dengan proses. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Jadi sebenarnya kasih itu bukan seperti sebuah drama. Tahu ya, kalau drama di luar dia tidak mengasihi, bukan kasih yang ada di dalam dirinya. Tapi begitu dia masuk di dalam gereja atau kembali ke rumahnya, dia pakai topeng. Topeng itu kalau di luar dia haleluya, di gereja dia haleluya. Nah, kalau di tempat yang lain yang tidak ada orang kenal dia halilintar. Di gereja dia haleluya. Kasih itu bukan seperti itu. Yang ingat ya, kalau saya sebut kasih itu berarti pribadi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi harusnya di dalam diri kita itu ada kasih yang sejati. Waktu kita menerima kasih Allah, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Itu ada di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Sekarang saya minta, siapa tadi namanya? Indah Ya, Indah baca, tolong baca Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Perhatikan ya, Allah mati, Kristus mati waktu kita masih berdosa. Sekarang Roma 8 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Stop dulu sampai di situ. Berarti oleh Dia yang telah. Bukan akan ya. Telah. Lanjut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Terus kenapa waktu kita lagi kecewa kita izin pelayanan? Saya lagi sakit hati ini. Enggak gereja-gereja lagi deh. Enggak Tuhan-Tuhan lagi deh. Padahal di sini Paulus memberitahu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi saya sudah baca Roma 5 ayat yang ke-8. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Kita kembali lagi ke pembacaan kita tadi. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Kristus sudah mengasihi kita dengan sempurna, ketika Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, Paulus menyampaikan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat.
Saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Tolong dijawab. Kasih jawaban, kasih alasan. Ya kalau ada hal yang lain kita akan diskusi sama-sama. Mengapa kita harus selalu semangat di dalam melayani Tuhan? Itu dulu. Banyak pertanyaannya. Kau enggak masuk di sini, Dion? Silakan. Siapa duluan? Ayo. Siapa duluan? Yang di depan, yang di belakang? Dion kayaknya duluan. Silakan. Oh tidak, saya kira angkat mic tadi mau bicara. Baik Pastor, dari saya, kenapa kita perlu semangat dalam pelayanan? Kan ada terdapat di Alkitab firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi yang gembira berarti kita juga bersemangat. Nah jika misalnya kita pelayanan, terus kita pelayanan kan umum di jemaat. Kalau kita mempunyai rasa semangat, otomatis jemaat juga mempunyai rasa semangat hadirat untuk menerima Tuhan dengan baik. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita harus antusias, semangat, karena orang yang memperhatikan kita juga akan tertular dengan semangat tersebut. That's good. Sangat bagus. Yang lain? Pertanyaan ini dulu baru kita nanti, kan ayatnya ini sudah dibagi toh. Jadi apa yang didapat dari pembacaan ini, oh saya dapat pembacaan ini dalam bahasa Yunani, oh nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga ya. Ayo tolong, pertanyaan yang tadi, siapa lagi? Langsung aja ya, oh blessing. Kalau dari saya pribadi, menurut saya kenapa kita harus semangat memberikan yang terbaik sama Tuhan kalau ketika kita pelayanan. Yang paling pertama masuk dalam pikiran saya itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik, sampai-sampai dia bahkan rela berkorban untuk kita. Kenapa tidak kita berikan yang terbaik sama Tuhan? Kenapa tidak kita, tidak ada caranya sih kita mau membalas kebaikan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di kayu salib itu tidak bisa dibalas dengan apapun itu. Dengan apapun juga, karena begitu luar biasa Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Ya, apalagi kita sebagai para pelayannya yang masih bisa diberikan kesempatan, ya kenapa tidak kita semangat dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja Pastor. Mantap sekali. Baiklah, sharing kita selesai pada jawaban sudah keluar. Oke. Yang lain, saya masih mau dengar yang lain. Itu jawaban yang bagus. Ingat ya, ini tidak mengurangi kasih karunia, tidak mengurangi nilai kalian di kampus atau di tempat pekerjaan. Ini kita belajar sama-sama untuk menajamkan pikiran kita tentang firman Tuhan. Putra, sudah angkat mic-nya tadi. Oh, sebenarnya mirip sama Dindong Kak, mirip sama Blessing. Tapi gue pikir sebelum masuk pelayanan, saya pikir Kak, apa sih kayak cukup sebenarnya kalau cuma jadi jemaat. Tapi kesini-sini dapat ajaran dari Pastor, dapat ajaran dari Kak Esra. Ya itu tadi yang dijelaskan sama Blessing, bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Bukan karena kita baik, karena kita apalah, tapi karena kasih karunia-Nya. Nah masa kita mau apa, balas kasihnya Tuhan, meskipun Tuhan tidak butuh sebenarnya, karena Tuhan itu tidak ada kurangnya itu sebenarnya. Tuhan tidak ada mempunyai kekurangan apapun, tapi kita sebagai makhluk ciptaannya ya sesusah itu Kak buat layani Tuhan, buat berterima kasih. Maksudku sudah kok diselamatkan, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa begitu. betul. Ya, kalau dari saya itu dulu Kak. Luar biasa. Terima kasih Putra. Dari yang lain? Ayo. Abi. Kalau dari saya Kak, sama seperti Blessing yang awalnya, bahwa Tuhan itu sudah berkorban demi kita, untuk kita. Karena selain daripada itu,
saya juga teringat dalam setiap apa yang kita lakukan, kita bangun, kita lakukan aktivitas, kita ke kampus, kita kuliah, kita ke sekolah, semua karena Tuhan, karena kasih-Nya. Dia berikan kita nafas hidup, kekuatan, semuanya itu karena Tuhan. Jadi kayak kalau misalnya kita tidak semangat dalam melakukan pelayanan kita, itu kan pelayanan kita kan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa kalau kita kegiatan-kegiatan lain kita bisa semangat begitu, sedangkan kalau melayani Tuhan tidak. Dan notabene ini Tuhan yang memberikan, bukan notabene sih, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, nafas hidup sampai saat ini. Luar biasa. Bagaimana kita bisa tidak semangat untuk melayani Tuhan, dan itu semua pelayanan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Abi. Silakan. Yang di depan semua ini, yang di belakang. Ayo. Hoki, Jojo, Indah, Dion. Atau di depan dulu semua ini, baru ke belakang. Silakan. Kalau dari saya mungkin hampir sama, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memelihara kita, dan bagaimanapun kita juga sudah berkomitmen untuk mau melayani Tuhan. Jangan sampai karena masalah yang terjadi dalam hidup kita jadi kayak mengesampingkan pelayanan kita dan jadinya tidak memberikan yang terbaik. Dan pastinya kalau kita pelayanannya tidak semangat, pasti orang-orang yang kita layani juga, pelayanan kita juga tidak akan menjadi berkat begitu. Betul. Sekian. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo semua harus kasih keluar pemikirannya supaya kita semakin terasa satu dengan yang lain. Ya, saya Wester. Panjang ini. Mengapa kita harus selalu bersemangat melayani Tuhan seperti di Roma 12 ayat 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena kita ini melayani Tuhan bukan manusia, jadi kalau kita motivasikan terus Tuhan, biar situasi apapun yang terjadi, pelayanan kita tidak kesampingkan. Ya kita fokus kita tetap melayani Tuhan. Oke. Terima kasih Jo. Siapa lagi? Hah? Dion. Ayo. Ya baik, kalau menurut saya Tidak ada pas, nah lanjut. kayaknya saya ini agak sedikit berbeda sih. Oh iya. Tetap sama dengan jawaban teman-teman yang lain. Tapi saya agak belok sendiri. Ya kalau menurut saya sih kenapa kita harus semangat dalam pelayanan, karena kita yakin dan percaya bahwa setiap pelayanan kita Tuhan yang memampukan kita. Makanya kita harus semangat dalam melayani Tuhan. Kan kadang saya berpikir begini, aduh tidak bisa Mika ini, aduh tidak aku dapat mini. Tapi apa? Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita, maka dari dalam diri kita itu timbullah suatu semangat yang membuat kita siap untuk melayaninya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dion. Masih ada 3 orang. Silakan. Yang sampingnya Blessing? Ya, sudah angkat mic, silakan. Habis itu Indah, konklusi dari hoki. Silakan. Oke, kalau dari saya Kak, Ya. kenapa kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan? Mungkin dari teman-teman semuanya sudah jawab bahwa karena Tuhan lebih mengasihi terlebih dahulu. Dimana ketika kita benar-benar sungguh datang di hadapan Tuhan, mungkin dalam hati kita akan muncul semangat untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena
kita mau dilihat manusia atau kita mau dipandang kamu hebat atau segala macam lah. Tetapi kalau kita betul-betul melayani Tuhan dengan hati kita karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita kesempatan, bahkan sampai sekarang kita masih ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita sebagai ciptaannya mungkin cuman itu yang bisa kita kasih kepada Tuhan untuk bersemangat dalam melayani Tuhan. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. That's good. Terima kasih ya. Silakan. Kalau dari saya Kak, kenapa kita harus bersemangat dalam pelayanan itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan dalam melayani. Dan juga kalau kita bersemangat, kita bisa memberikan energi yang baik untuk orang-orang yang dilayani, misalnya seperti pada jemaat, mereka akan bersemangat kalau kita juga bersemangat melayani Tuhan. Betul sekali. Terima kasih. Hoki, silakan 15 menit ke depan dipersilakan. Ayo. Oke, saya ada pengertian sendiri. Saya enggak lihat kok. Geser-geser ke Putra ya. Jangan Jadi- juga terlalu begitu. Ya. Jadi kalau saya, Ya. saya menganggap kita pasti tahu kalau semangat itu baik. Semangat itu menurut saya dibutuhkan dalam pelayanan. Ya. Karena kalau kita tidak semangat pelayanan, kalau saya merasa pelayanan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita perlu passion dan semangat untuk melakukan pelayanan yang baik. Itu saja. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Hoki. Sebab pelayanan kalau kita tidak bersemangat terlihat tidak dilakukan sungguh-sungguh. Catat dulu. That's good. Begini teman-teman. Kenapa? Siapa yang singers di sini atau yang penyanyi WL? Tolong angkat tangannya. Oke. Atau yang lain, pelayanan yang lain, kenapa biasa disuruh, ayo semangat. Jadi kita sudah rasa ya, sudah tahu ya kira-kira, oh kalau kita bersemangat ternyata itu mempengaruhi. Oh kalau kita bersemangat orang akan melihat, wah serius ini di atas. Oh serius ini yang melayani. Begitu dikasih tahu, oke, nanti kita datang berdoa di gereja sebelum pelayanan 8:30 ya. Sebelum 8:30 semua ada. Karena ada makanan. Enggak dong, ya karena dikasih tahu semangat. Orang akan lihat. Orang belum melihat, mungkin kenal secara pribadi, belum kenal secara pribadi sama Blessing, sama Putra, sama kita semua yang ada di sini. Tapi mereka baru melihat cara kita melayani. Orang sudah diberkati nih. Belum disampaikan firman Tuhan loh. Itulah kenapa Alkitab tulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam terjemahan yang tadi saya baca, terjemahan sederhana Indonesia, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Coba kalau dikerja, yang sudah kerja di sini, Dion. Siapa lagi yang sudah kerja? Datang kerja, loyo. Pulang kerja, loyo. Besoknya begitu lagi. Kira-kira bertahan gak di tempat pekerjaan dia? Enggak ya? Setuju ya semua? Ini bukan cuma untuk dunia, kalau kita buat dikotomi perbedaan antara sekuler dan rohani, maka saya kasih pandangan seperti itu. Padahal itu kan sama. Ya. Jadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua. Jadi, ini pertanyaan sudah apa yang kita dapatkan dari pembacaan itu. Ya. Tapi saya ingin mulai nih. Kenapa seperti tadi, siapa yang sampai? Jojo. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kadang kita semangat itu
kalau ada sesuatu yang memotivasi kita. Contohnya, saya lihat di sana di gereja GBI Oikumene ada cewek-cewek cantik. Saya semangat datang ibadah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Atau saya dikasih pekerjaan ini, nanti kamu kerjakan ini ya. Awalnya nggak semangat, tapi begitu tahu kalau kamu selesai pekerjaan ini kamu dapat keuntungan sekian. Semangat nggak? Ada sesuatu yang memotivasi, men-encourage, membakar dia dari dalam. Ya sekalipun itu mungkin cara yang keliru. Tapi saya mau fokus pada hal ini. Kenapa kita nggak semangat melayani Tuhan? Karena Yesus itu semangat waktu dia mati di kayu salib. Coba waktu dia dicambuk, terus dia bilang, capek deh, selesai. Saya nggak mau selesaikan ini. Maka kita nggak akan ada di tempat ini, kita nggak akan menerima keselamatan. Tapi Yesus menyelesaikannya itu total sampai selesai. Saya pakai bahasa ini, ya, Yesus menyelesaikan itu dengan penuh semangat. Dia nggak tergoyahkan sekalipun waktu di Taman Getsemani Yesus berdoa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia nggak selesai. Dia nggak selesai bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi siapa tadi yang bilang? Putra ya. Sebagai bentuk terima kasih kita waktu kita melayani. Tapi kita harus melayani itu dengan penuh semangat. Sekarang saya kasih, kalau dibilang semangat, berarti kita bukan itu semangatnya semangat asal-asalan. Nah, tadi siapa yang bilangnya? Dion. Saya kayaknya nggak mampu ini. Kita lebih spesifik lagi. Dion ini sebagai pemain keyboard. Mungkin yang dia maksud, ada lagu yang sulit ini. Saya nggak bisa lagi kerjakan. Tetapi waktu kita semangat untuk latihan, persiapan dengan baik, latihan dengan baik, persiapan dengan detail, bisa nggak kita kerjakan? Bisa, karena semangat itu bukan semangat asal-asalan. Tapi kita persiapan. Katakan dulu sama-sama, persiapan. Saya yakin kita semua sudah datang persiapan ini. Oh, Roma 11 ini saya mau baca dari bahasa Yunaninya. Saya mau baca dari bahasa Ibraninya. Asik. Kita harus persiapan. Itu kenapa Pastor Esther selalu mengadakan pertemuan-pertemuan di tengah minggu. Itu supaya menambah nilai. Nilai di dalam kehidupan kita. Before time itu bukan hanya berlaku di gereja. Di mana saja itu before time. Karena itu satu nilai yang bagus yang nanti akan apa yang kita kerjakan mungkin belum sempurna, tetapi orang akan lihat kita punya kualitas. Waktu kita dikasih pekerjaan, tugas di kampus, mungkin apa yang kita kerjakan itu belum seperti yang dosen harapkan. Tapi karena kita kumpul yang paling pertama, setiap kali diberi tugas, kita selalu kasih yang pertama. Kita kumpulkan dengan tepat waktu. Di mata dosen, dia akan melihat, oh ini ada yang berkualitas dari dirinya. Kita nggak asal-asalan itu. Nanti sudah selesai, sudah berbusa-busa baru kita kumpul. Ya, itu pun sudah bentuknya amburadul. Tapi karena kita semangat itu bukan hanya asal-asalan. Kita mengerjakannya dengan persiapan yang baik. Nah, waktu kita persiapan dengan baik, di sana ada kata ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa lawan katanya kerajinan? Kemalasan. Jadi Paulus tidak menuliskan secara tersurat, tidak tertulis di situ, tetapi secara tersirat Paulus sedang menyinggung bahwa kalau kita melayani Tuhan, lawan kemalasanmu.
Hujan, jangan deh. Padahal ada jas hujan gitu. Ini kan untuk Tuhan. Tuhan katanya Tuhan sudah menebus, katanya Tuhan sudah menyelamatkan. Katanya cinta Tuhan. Kalau cinta pacar biar hujan, badai, petir menyambar, saya tetap pergi ke rumahnya. Bagaimana untuk Tuhan? Jadi Paulus sedang menyampaikan, janganlah hendaknya kerajinanmu. Jangan sampai dia berubah menjadi kemalasan. Karena kita ini mulai tidak persiapan dengan baik, kita mulai acu tak acu, kita mulai asal-asalan, kita mulai apatis. Mulai nggak peduli, nggak usah Tuhan-Tuhanan deh. Saya suka dalam terjemahan sederhana Indonesia dia katakan begini, rajinlah bekerja dan jangan malas. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan begini, dalam hal kerajinan, setiap kita semua ini pasti pernah dikasih tugas. Nah, dalam hal kerajinan jangan malas, itu yang Paulus maksudkan. Jadi kalau kita dikasih tanggung jawab, jangan suka tunda-tunda. Jangan suka, nanti deh. List lagu misalnya nih, list lagu sudah muncul dari hari Rabu. Sudah nggak dikuasai lagunya? Tunggu deh nanti hari Sabtu pagi baru saya dengar, baru saya kulik. Atau kita yang melayani di bidang lain, di bidang kamera, sound, parking ya, tetap juga harus diatur ya. Bukan berarti asal-asalan. Semua yang kita kerjakan di sini bukan asal-asalan. Kita perlu persiapan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam hal kerajinan jangan malas. Yang Paulus maksudkan di sini adalah pada waktu kita bekerja dengan persiapan yang baik. Kita bekerja memperhatikan dengan detail hingga hasil pekerjaan kita berkualitas. Hasil pekerjaan kita berkualitas, diri kita berkualitas, dan akhirnya orang akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, perbuatan kita. Oke, sekarang saya pengen kita sharing 1 jam ke depan tentang Roma 12 ayatnya yang ke-11 ini yang kalian sudah baca. Apa yang kalian dapat dari pembacaan itu? Saya dapat dari Roma 11 ini dari kata kendor. Apanya yang kendor ya? Maksudnya ini contoh saja tuh. Atau ada yang kalian dapat waktu membaca ini, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, silakan. Ayo kita sharing sama-sama. Dimulai dari, selalu dia. Hoki kayaknya siap ini. Tadi kan dari depan, sekarang dari belakang. Putra bilang, selamat. Ayo dari belakang, siapa dulu? Dari sudut kiri saya atau kanan saya? Dan saya berharap kita semua aktif ya. Sesuai dengan misi kita yang pertama. Apa misi kita yang pertama? Core value-nya itu aktif. Kalau misi kita yang pertama adalah menjadi gereja yang kuat dalam, ya betul sekali. Nah core value-nya ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Ortodoksi itu ajaran yang benar, ortopati itu sikap hati yang benar, ortopraksi itu perilaku yang benar. Core value-nya aktif. Jadi kita semua di sini aktif. Ya. Silakan. Siapa? Dion dulu kayaknya. Dion sudah siap ini. Atau siapa? Indah.
Langsung dilepas mic-nya. Siapa yang siap? Kalau kita Putra, silakan. Akhirnya ke Putra lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya khusus saya sangat tertampar ya. Apalagi yang di sini kerajinanmu kendor. Kita tahu saya sudah hampir 3 bulan tinggalkan pelayanan karena pulang ke Toraja. Oh, kalau itu saya tahu. Nah di situ kayak sometimes asik. Kadang-kadang saya pikir kayak, wih kenapa kayak kurang ajar sekali saya tinggalkan tanggung jawab saya tuh yang sudah dipercayakan sama Kak Esra. Saya cuma kasih arahan dari Toraja meskipun masih dibilang kurang lah kalau maksudnya apa ya kurang make sense saja begitu maksudku seorang koordinator seorang ketua dikasih tanggung jawab tapi cuma bisa memerintah dari jauh kan kayak apa ya ndak patut dicontoh dan biarlah rohmu menyala-nyala kadang Kak saya ndak mau munafik terutama di bidang saya. Kemarin kan sendiri terus kan Kak sebagai koordinator. Kadang saya rasa kayak, saya capek. Lebih baik kayaknya mengundurkan diri Kak begini. Karena sendirian terus apa segala macam. Tapi kupikir masa dikasih tanggung jawab. Nggak mungkin dikasih tanggung jawab yang nggak bisa mu handle. Tuhan kasih kok masalah. Pasti Tuhan percaya sama kau bisa melewati ini atau enggak. Tuhan mau lihat kau terupgrade lagi. Makanya kenapa aku bilang di sini harus menyala-nyala rohku Kak. Asik. Contohnya minggu lalu. Minggu lalu. Kayak aku bilang, wah banyak sekali nih 223 orang motor. Kayak aku bilang, terserah ini parkir deh, capek mak. Di situ, saya jujur, bilang terserah deh, capek mak ini. Tapi aku lihat kembali lagi, kita layani Tuhan bro. Masa mau begitu? Sama saya lihat juga anggotaku bilang, wah masa anggotaku semangat, saya enggak bisa semangat. Itu lagi yang kayak pacu lagi rohku Kak bilang, wah ayo semangat, bisa. Ujung-ujungnya pas kami kerja sama ya, puji Tuhan parkir kami bisa rapi begitu, banyak teman-teman yang masih mau pulang meskipun motornya di dalam bisa dikasih keluar. Nah itu kayak dibilang tadi Dion kalau yakin dan percaya semua bakalan dikasih lancar sama Tuhan. Makanya ya kalau kita kerja setengah-setengah, enggak semangat, mana kita mau tahu jalannya Tuhan bagaimana. Makanya ya semangat saja dulu, pasti ada jalan-jalannya Tuhan, ada gitu. Dari saya itu dulu Kak. Haleluya. Jadi Putra, ini waktu Putra sharing saya tiba-tiba terlintas ini. Jangan sampai apa yang kita kerjakan di bidang pelayanan kita semua, kita terjebak pada rutinitas. Apa itu rutinitas? Misalnya nih, tiba-tiba yang hadir 200 berapa tadi? Ya, itu berarti sudah ada catatannya Putra untuk, kalau dia hadir seperti ini lagi, kejadiannya seperti ini lagi, apa yang harus saya lakukan? Itu yang kamu kembangkan. Tidak hanya itu hadir dan ada saja dari Tuhan. Kita harus mengembangkannya. Kita nggak bilang nanti Tuhan tolong kita. Betul, Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengembangkan, mengantisipasi. Jangan terjebak pada rutinitas. Pastilah Tuhan tolong. Itu sebenarnya kita terjebak pada rutinitas. Enggak persiapan di rumah, terus berdoa, datang di gereja mau pelayanan. Tuhan tolong kami, kasih kemampuan, kami percaya Tuhan akan bekerja. Ya enggak persiapan.
Itu terjebak rutinitas. Hanya mau tampil tanpa persiapan. Dan kadang pada waktu kita terjebak pada rutinitas, akhirnya kita menjadi bosan. Kenapa Tuhan, Putra sempat singgung. Kenapa Tuhan kasih tantangan Putra? Enggak, jawabannya sederhana, supaya kamu enggak bosan. Kalau kau makan Indomie terus setiap hari, sakit loh. Tempe terus setiap hari, ada jokes ya. Ternyata kalau makan daging kambing dan tempe, setiap hari orang yang makan tempe itu lebih cepat darah tinggi. Tahu nggak kenapa? Karena dia marah. Tempe terus setiap hari. Ya, saya bilang tadi jokes ya. Kembali lagi. Kenapa Tuhan kasih kita tantangan? Supaya kita punya ini. Kita tidak terjebak pada rutinitas. Setiap kali doa berkat saya selalu menyampaikan hal ini. Setiap tantangan yang datang itu punya tujuan ilahi. Kita tidak menyerah di dalamnya. Tapi kita jadi pribadi yang berkualitas. Karena kita mau keluar dari tantangan. Kita tidak tinggal di situ dong. Betul Putra? Jadi harusnya ada mitigasi, ada problem solving, antisipasi. Oh, kalau nanti terjadi kejadian ini, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus buat apa ke tim? Ya kalau 200 pasti harus tambah lah. Kalau 3 orang gempor juga itu. Nah, jadi ada planningnya. Putra nggak hanya sekedar nanti Tuhan tolong saya. Harus ada ini. Jangan terjebak pada rutinitas, melakukan hal yang sama, monoton. Ya, kalau ada challenge, ada tantangan itu supaya kita nggak bosan gitu. Oh ya, ini ada sesuatu yang baru nih. Apalagi nanti kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa buka tambah satu ibadah lagi, setiap divisi kita masing-masing akan semakin bersemangat. Ya, amin. Amin. Satu orang jangan amin. Oh amin, pakai mic ya. Jadi itu dari Putra. Itu masukan dari saya Putra. Itu jadi jangan sampai hanya terjebak pada rutinitas. Kita nggak sadar kadang itu. Oh yang saya lakukan ini sudah bagus kok. Tapi begitu ada orang kasih masukan, dia lihat dari sudut yang lain, kayaknya harus buat seperti ini. Kita marah. Jangan kasih masukan. Ini sudah bagus. Karena kita terjebak pada rutinitas. Dan yang kita lakukan itu mulai yang sering Pastor Esther sampaikan, itu mulai bukan lagi berpusat pada Tuhan, tapi pada ego. Pada diri sendiri. Silakan yang lain. Dion kayaknya saya lihat ini sudah siap. Ayo yang lain. Dari pembacaan ini apa yang teman-teman temukan? Apa yang didapat dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Kalau yang tadi itu saya kasih tambahan karena ada konektivitasnya ya. Antara kasih yang dari Allah, kasih kepada sesama. Nanti ayat yang terakhir sebentar, yang ke-12. Silakan, siapa lagi? Hoki. Hoki sudah siap kayaknya ini. Matanya sudah penuh semangat saya lihat. Jadi saya ada dapat dari terjemahan yang lain, dari versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca, ayat 11. Ayat 11. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah, bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Amin. Jadi saya juga ada sekalian sharing sih. Ya. Jadi saya dulu, bahkan mungkin sampai sekarang, kayak selalu merasa capek sekali. Mungkin habis sekolah, habis itu lanjut lagi basket, habis itu entahlah kegiatan apa lagi, mungkin pulang rumah sampai jam 7, atau tidak pulang rumah langsung ke gereja kayak sekarang. Ya saya selalu kayak
pernah merasa capek. Cuman bagi saya selalu ingat kalau misalnya saya merasa capek, saya mengeluh, tidak akan saya berkembang. Jadi saya selalu kayak berpikir kalau misalnya kita memang mengambil kewajiban atau mengambil keputusan untuk mengikuti sesuatu, menurut saya toh harus kita lakukan dengan semangat. Sama juga seperti kita melayani Tuhan. Kalau kita sudah pilih divisi-divisi yang kita mau ikuti, kayak misalnya cooking atau mulmed atau bahkan semua divisi, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Mungkin dari saya begitu saja. Terima kasih, Hoki. Luar biasa. Jadi kita perlu, saya punya satu orang murid, dia tinggal di CPI. Saya ngajar di sana, jauh ya. Waktu saya ngajar itu, dia itu dari hari Senin sampai Sabtu ada jadwal lesnya. Jadwal lesnya itu sudah ada. Dan les piano itu ditambah setelah sudah ada nih Senin sampai Sabtu ini ada les matematika, les fisika, les bahasa Mandarin, les apa semua gitu. Setelah les itu dia les piano. Bayangkan. Dia les piano, waktu duduk saya baru lihat dari sudut matanya nih, nggak akan masuk ini. Ini sudah full ini, dari sekolah belajar 1 hari, pulang di rumah istirahat sebentar langsung les. Setelah les itu saya dapat bagian waktu itu Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Tapi Sabtu akhirnya saya cancel karena ada kegiatan juga. Akhirnya ambil 2 kali seminggu. Sekarang berkurang lagi karena memang terlalu padat itu. Pulang sekolah ada ekskulnya, pulang ekskul ada les, pulang les selesai les ada les lagi. Jadi menurut saya ini yang saya lihat ya, tantangannya kadang tidak jelas di dalam skala prioritas. Anak ini yang saya perhatikan, maaf, dia terlalu banyak menghabiskan waktu di medsos, game. Jadi kenapa orang tuanya kasih dia ekskul yang banyak, supaya dia kalau tidak itu dia bisa sampai pagi menyerbu. Pak saya izin dulu nah, lagi les piano ini. Pak saya izin dulu nah, kenapa? Saya mau menyerbu dulu, ada temanku chat. Oke, silakan. Tetap saya berusaha untuk memberitahu ke orang tuanya. Tapi ini hanya gambaran saja bahwa apa yang fase yang sedang dialami sama Hoki memang fase pembelajaran. Memang padat gitu ya. Anak saya pun mungkin yang si Aaron dari kebebasannya menonton ini sekarang semua dibatasi. Harus ada jam belajar yang dia tidak terlalu apa itu belajar mami ya. Belajar itu kita mulai Aaron untuk dapat ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Teman-temannya di sekolah belum terlalu lancar membaca A sampai Z, dia sudah terbiasa. Karena dari umur 3 tahun kita sudah mulai membiasakan menghitung dari 1 sampai 50. Belajar menghitung sekarang lanjut. Nanti kalau dia sudah masuk. Jadi kami sebagai orang tua juga menempatkan umur sekian dia harus punya prioritas. Oh ini harus yang jadi prioritasnya dia. Kita juga nggak tinggal diam. Jadi menurut saya memang fase yang Hoki hadapi, jalani sekarang itu pembelajaran. Tantangannya berarti harus saving. Misalnya kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat. Gitu. Sudah waktunya untuk belajar serius. Ada waktunya untuk main game baik-baik. Nikmati itu.
Itu masukan saja dari saya. Silakan dari yang lain. Atau yang dari kamera juga mau bicara, Muti, Onel, silakan. Gak apa-apa itu. Kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Silakan, siapa lagi? Oh, Jojo dia sudah angkat mic-nya. Ya kalau dari saya Pastor, yang saya dapat itu yang ada ayat situ bilang yang tentang kerajinan kendor. Ya, ayat 11. Dulu saya itu orangnya suka bersungut-sungut sama Tuhan ya. Setiap saya mau apa, saya biasanya cemburu sama orang. Kayak kok ini teman saya yang satu dimudahkan jalannya, apa-apa selalu mudah. Dan di situ saya terus belajar sama Tuhan. Dan ada pernah ayat ada kata-kata yang pernah saya dapat yang ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Ya. Billy Lantang, sebut nama lagi. Ya. Karena apa ya? Setiap saya dulu kayak mengurus, waktu saya ngurus yang berkas-berkas di kampus ini kan untuk kemana kemarin. Kok berkas saya ditahan terus sama si prof ini. Aduh saya bilang Tuhan kalau ini terlalu lama, saya terlalu lama juga nanti di kampus ini. Kalau begini. Terus orang tua selalu bilang ikuti saja apa maunya. Nanti Tuhan yang buka jalan. Oke. Sekian dari saya. Oh, amazing. Dari yang lain? Silakan. Oh, blessing sudah angkat mic. Oke, Pastor. Gini ayat Roma 12 ayat 11, ini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau boleh saya garis bawahi, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu sebenarnya ini saya sama Kak Putra sih. Ini ini ayat ya sebenarnya untuk kita semua. Tapi saya secara pribadi sangat-sangat langsung pas baca ayat ini bang, waduh ini bagian saya Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan Tuhan. Jadi yang saya garis bawah ini biarlah rohmu menyala-nyala. Jujur saja tidak mau munafik. Sebenarnya saya setiap melayani Tuhan selalu bilang Tuhan saya layak enggak? Saya layak enggak Tuhan melayani? Saya betul-betul sungguh-sungguh enggak sebelum saya melayani itu saya tanya dulu dalam diri saya, Tuhan, saya mau melayani Tuhan besok. Bagaimana ini? Saya banyak sekali dosa, terus kita apalagi sebagai manusia kan benar-benar banyak sekali salahnya di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan ingatkan, jangan sia-siakan kasih karunia yang kuberikan padamu. Amen. Itu yang tertanam dalam pikiran saya. Oh iya, terima kasih Tuhan sudah ingatkan saya. Dan ini yang jadi masalah kita mungkin setiap para pelayan. Kenapa ya setiap para pelayan ini kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat sekali pelayanan, kadang-kadang juga suam-suam kuku begitu katanya. Kalau menurut saya secara pribadi mungkin karena hati kita itu kurang dekat sama Tuhan, kita kurang ambil waktu pribadi sama Tuhan, kita lebih fokusnya itu mau show di pelayanan kita, sedangkan untuk diri kita sama pribadi kita sama Tuhan itu kita tidak perbaiki betul-betul. Itu yang jadi catatan untuk diri saya sendiri. Setiap kali saya lihat video yang di gereja pelayanan, bilang aduh Tuhan, ini saya yang Pastor bilang tadi, di luar saya lupa, di dalam haleluya, bilang jangan sampai saya jadi bagian, saya jadi seperti orang itu. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau pelayanan saya itu sia-sia. Di luar teman-teman saya bilang, blessing, pelayanan terus tahu di gereja. Setiap alasan mau kerja laporan, aku bilang maaf ya teman-teman saya mau latihan di gereja begini-begini. Jangan sampai teman saya bilang
Blessing orangnya latihan terus di gereja, di anak gereja, tapi kehidupannya begitu Ji. Ada Ji bicara kotor, ada Ji yang kayak tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan di atas mimbar. Itulah yang saya sampai saat ini saya sangat bergumul dalam hal itu, Pastor. Dan Tuhan ingatkan lagi, caranya itu dekatkan diri kita sama Tuhan. Caranya bangun penyembahan setiap hari, setiap detik kalau perlu sama Tuhan. Selalu ingat Tuhan, kalau perlu sambil masak, sambil kerjakan sesuatu itu kita dalam hati kita tuh masih penyembahan sama Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini, atau mungkin dalam hati menyanyi. Itu yang mama saya selalu bilang ke saya, setiap hari itu nak jangan lupa Tuhan. Dan setiap malam bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, supaya kamu betul-betul tidak sia-sia pelayananmu. Pelayananmu itu hidup. Itu aja Pastor, terima kasih. Jadi apa yang sharingkan sama Blessing itu yang saya bilang tadi, realitas kehidupan orang percaya. Apa itu? Yang di dalam diri kita, di dalam gereja itu harus sama dengan yang di luar. Ya. Itu realitas, itu problem kekristenan. Di dalam bagus, di dalam komunitas ya, dalam gereja, tapi begitu di luar kita semua berjuang untuk hal tersebut. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang selanjutnya, sebenarnya ini sharing terakhir tapi saya spill sedikit. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ya mungkin seperti Jojo. Apa yang diharapkan, dia berharap supaya cepat di ACC. Tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi sesuai. Tapi Alkitab bilang ini, bersukacita dalam pengharapan. Jo, baca ayat ini. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Baca Jo. Amsal 23 ayatnya yang 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau harapanmu tidak hilang, tetap percaya, pasti ini selesai. Masa depan sungguh ada. Ya, baca baik-baik. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Alkitab sudah tulis, bersukacitalah dalam pengharapan. Pembacaan kita tadi. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Ada di dalam Roma pasal yang kelima itu yang keberapa itu. Di dalam ini kitab Roma juga. Dalam kitab Roma ini surat terhebat dari Paulus menurut para teolog. Karena ini surat Paulus yang terpanjang, paling teologis bahasanya dan susunannya paling lengkap dalam susunan grammar ya, tata bahasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, satu lagi Jo. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Wait, cari dulu di mana itu. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada yang tahu sau? Jangkar kapal. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan bahasa nautikal ya, bahasa orang kelautan ya. Sau itu untuk kalau kapalnya ditaruh tidak diturunkan jangkarnya, ini kapal akan terbawa angin, gelombang. Jadi dia harus ada pemberatnya di bawah.
Nah, pengharapan itu adalah rantai besi. Sau itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Dia teguh, kita ini kapalnya. Kalau kita tidak gambaran rantai itu, kita tidak membangun hubungan dengan yang kokoh setiap hari, maka hidup kita ini seperti lagu itu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, itu kapal semua tenggelam, kasihan. Itu kapal sudah mau hilang. Kenapa? Karena dia tidak terhubung, tidak ada rantai yang sau, yang kokoh. Jadi pengharapan itu, kalau iman itu sekarang, iman di dalam Ibrani 11, iman adalah dalam bahasa Inggrisnya now faith is. Sekarang iman adalah kita beriman bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya, selesai. Tetapi itu tidak selesai sampai di situ. Kita tetap harus membangun harapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau iman itu cara kerjanya sekarang, harapan itu untuk masa depan. Masa depan apa? Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini pengharapan masih dalam pengharapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat ya, padaku, pada Tuhan, huruf besar di sana mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan masa depan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan sudah menetapkan rancangannya itu masa depan yang penuh harapan. Tetapi untuk kita bisa sampai pada masa depan yang penuh harapan, kita seperti pembacaan tadi, pengharapan itu adalah sau. Ada jangkarnya, itu adalah gambaran Kristus, dan rantainya itu adalah kita membangun pengharapan kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Jangan nanti waktu mau pelayanan baru kita bangun hubungan intim. Tuhan, besok saya mau pelayanan, Tuhan tolong supaya saya diurapi, Tuhan tolong supaya saya diberkati. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Betul, kita berdoa, tapi ada waktunya kita membangun hubungan dan berkata seperti ini, Tuhan mau saya melakukan apa? Enggak melulu kita minta, tapi ada waktunya kita berdoa untuk mendengar. Jadi waktu kita bangun komunikasi dengan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan hanya komunikasi satu arah, tapi kita harus membangun komunikasi dua arah. Jadi itu yang saya bilang, kembali lagi ke realitas kehidupan orang percaya. Ketika kita sudah menerima kasih, harusnya dimanapun kita, di kampus, di tempat kerja, di keluarga. Saya kenal teman, ada satu teman, kalau di rumah dia baik sekali. Tapi begitu di luar, ketemu sama teman-temannya, saya merasa ini dia kayak satria baja hitam. Gitu. Berubah. Saya mau bertanya, kau kayak itu? Dia berubah sekali. Berubah dari apa? Dari kelakuannya, caranya bicara, perilakunya. Padahal di rumah itu orang tuanya selalu bangga-banggakan dia. Oh, anak saya ini, maaf ya, dia tidak merokok. Dia ini, saya larang mereka. Saya dalam hatiku, kenapa yang saya lihat beda? Atau saya yang salah ini waktu itu saya belum pakai kacamata, masih muda waktu itu. Maksudnya ini yang saya mau sampaikan teman-teman. Jangan kita justru tidak mencerminkan Tuhan dan dunia melihat kita. Ini ingat ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua dia bilang ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjadi
metanoia. Jadi cara kita berpikir itu bukan jadi serupa dengan dunia ini. Nggak apa-apa, minum sedikit saja, mabuk sedikit saja. Gitu. Ada orang tawarkan barang-barang yang tidak boleh, ada ekstasi, ada ganja, ada apa begitu. Sedikit aja itu. Padahal Alkitab sudah bilang, berubahlah oleh pembaharuan budi. Dimulai dari pembaharuan budi pasti akan berdampak pada perilaku kita. Itu saja, nanti tambah panjang lagi. Oke. Jadi yang lain silakan. Oh iya. Mana tahu mic-nya? Ada Ji. Itu masukan dari saya ya, Jo, blessing ya. Jadi memang ada kadang harapan-harapannya kita itu yang ini kok nggak tertunda. Alkitab sudah tulis tadi yang kita baca, sabarlah dalam kesesakan. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu bukan mengawang-awang. Harapan tapi nggak terjadi. Nah, harapan itu seperti sau. Ada rantai yang harus terhubung. Bukan saya berharap ini tapi saya nggak berkomunikasi sama Tuhan. Pastor Esra bilang begini, jangan mau hanya menerima keselamatan tapi nggak mau merubah cara hidup. Khotbah kemarin nih. Serakah di dalam kasih karunia. Poinnya itu ya. Mau menerima keselamatan nggak mau ubah cara hidup gitu. Mau terima yang baik dari Tuhan. Tuhan biar saya lahir kaya, hidup berfoya-foya, bersenang-senang, mati masuk surga. Kira-kira seperti itu. Tapi kita juga punya tanggung jawab di dalamnya untuk kita merubah cara hidup kita. Lanjut, silakan. Oke Kak, dari saya mungkin tadi juga sudah dibahas sih soal tentang kayak manajemen waktu. Dari pertama dapat ayat ini di grup kayak blessing, blessing, saya sekali ini blessing. Jadi kan tentunya sebagai seorang mahasiswa ada banyak yang kita hadapi, baik itu akademik maupun non akademik. Nah di sini saya mau cerita sedikit. Iya, banyak juga nggak apa-apa. Yang jelas dibatasi. Selama di beberapa pernah satu kali waktu, beberapa waktu yang lalu, saya kan lagi di semester yang kayak sibuk-sibuknya begitu, yang penuh dengan laporan praktikum, dan laporan praktikumnya ini ya hari ini ada, besok harus dikumpul, terus tulis tangan gitu, kayak penuh kehektikan begitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan ya mahasiswa lah, kegiatan organisasi, apalagi saya 2, jadi kayak hari ini ada, hari ini organisasi 1, besoknya lagi organisasi yang lain, jadi kayak setiap hari tuh gonta-ganti. Jadi di sini kayak saya itu kadang kalau misalnya ada pernah satu kali waktu ada kegiatan latihan atau ibadah di gereja, kayak saya itu kayak Tuhan, kayak capek sekali nih Tuhan, kayak nggak ada nih waktuku untuk mau pergi-pergi lagi, kayak nggak ada nih mau baring dulu atau duduk sebentar, kayak dari kampus kuliah baru kerja laprak lagi dari pagi, kadang juga lanjut pulang kuliah, lanjut rapat atau urus kegiatan yang akan dilaksanakan besok, terus mau lagi ke gereja. Kayak saya kadang kayak Tuhan, kayak capek sekali. Tapi pernah satu kali saya kayak tidak datang kegiatan gereja, dan saya jadikan itu kayak kebiasaan, dan mungkin beberapa kali juga saya ditegur sama orang tua. Kak Esra juga pernah kayak satu kali pun saya kayak tertampar begitu. Tiba-tiba teman saya, kan saya ada di kampus lagi ikut kegiatan, terus teman saya yang Islam datang, saya, Abi, kok ada di sini? Biasanya pergi ke gereja. Tumbennya di sini. Kayak saya langsung tersadar,
astaga, seorang Islam saja tegur saya begitu. Kayak dia juga sadar kalau saya sudah jauh Mi. Apalagi saya ndak sadar sendiri Mi begitu. Iya. Jadi kayak Tuhan itu sangat baik. Dia kayak tegur kita. Mungkin yang kita rasa kayak teman kita rasa ini kayak candaan juga gitu, tapi kayak ya saya tertohok sekali begitu, kayak tertodong sekali Mi sama kata-katanya itu. Dan juga dari orang tua saya juga yang kayak jauh dari saya, tiba-tiba tanpa kayak ndak ada apa-apa begitu, tiba-tiba chat, nak kulihat-lihat belakangan ini kayak kau kadang ndak ada Mi pergi minta izin. Kan saya biasanya kalau pergi kemanapun izin terus sama orang tua. Jadi kayak dia bilang ndak ada Mi, bilang kegiatan-kegiatan gereja kau ikuti, kayak kulihat kayak kegiatan kampusmu terus nih. Kayak, wih, ya dia selama ini dulu-dulu saya apapun yang saya lakukan kayak dari kampus mau langsung ke gereja biasa saya lakukan. Tapi sekarang kayak, oh ndak ada Mi begitu. Jadi kayak saya yang tersadar kayak yang ku sampaikan tadi, Pastor, kenapa pertanyaan Pastor pertama, kenapa kita harus semangat untuk melayani? Karena aku bilang karena aku tahu karena Tuhan yang berikan saya kekuatan. Jadi kayak saya rasa selama ini saya jalani kegiatan saya setiap harinya sebagai seorang mahasiswa, sebagai lakukan tugas saya, belajar, kegiatan, dikasih kekuatan sama Tuhan. Tapi kayak saya kayak buang-buang waktu begitu. Nggak ada kayak rasa terima kasih saya kepada Tuhan yang kasih saya kekuatan itu. Kayak saya nggak fokus kembali ke Tuhan yang kasih saya semua itu. Jadi itu dari saya, Pastor. Thank you, Abi. Kemarin, saya juga dapat dari ayat ini, selelah-lelahnya kita memang wajar lah manusia itu lelah dan capek. Tapi selelah-lelahnya kita harus ingat kembali kepada siapa paling pertama, pencipta kita. Siapa yang berikan kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kita harus ingat itu. Haleluya. Thank you, Abi. Jadi kita bersyukur itu kalau masih ada yang menegur, menasehati. Kemarin Pastor Esra menyampaikan di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dia bilang begini, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti masih ada orang yang menasehati, memperingati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah tahu bahwa Alkitab menuliskan barang siapa aku kasihi, ia aku tegur. Jadi kadang ini kemarin waktu saya sharing di KMKU Geologi, dalam perjalanan saya berdoa sama Tuhan kalau waktu saya pergi itu anak saya lagi demam, jadi saya baru pulang dari klinik, saya langsung pergi. Saya kasih kabar saya mungkin agak terlambat tiba, karena ternyata jauh. Sampai di sana saya lihat semua masih sibuk, 7:30 belum mulai. Masih sibuk tugas kampus, bikin laporan yang lain sebagainya. Dari cerita-cerita itu saya lihat mereka di sekretnya ini lagi kerja. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya sempat singgung hal ini di ayatnya yang ke-11, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Ayat yang Pastor Esra kemarin sampaikan di hari Minggu. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Yang saya singgung di sini adalah kita itu harus menertibkan hidup kita sendiri sebelum Tuhan yang menertibkan. Kita harus belajar menertibkan hidup kita sendiri, mengatur. Misalnya yang prioritas ini, ya saya pernah sharing sini, kita dikasih tugas kampus. 7 hari harus dikumpul ya. Hari pertama tiba-tiba ada konsernya Raisa di Manunggal. Ayo ada tiketku ini gratis. Dia lupa kerja tugas, dia pergi. Hari Selasa tiba-tiba diajak, ada kafe baru, diskon 70%. Ayo kita pergi di sana. Pergi di sana, dia lupa ada tugasnya. Hari ketiga,
ada pertandingan Mobile Legend. Ayo kita ikut pertandingan. Hari keempat sakit karena 3 hari berturut-turut begadang. Hari keempat sakit, hari kelima sakit. Hari keenam dia ingat, ada tugasku. Dia sudah tidak tertib, tidak memprioritaskan dengan baik. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, memang itu tugas kita. Ada contoh di sini bagaimana Pastor Esra menjalani 3 macam kehidupan. Di kampus, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan. Haleluya. Itu membagi waktu, dan kalau kalian sharing dengan Pastor Esra itu sesuatu yang rumit. Itu ya saya bilang rumit ya karena bukan tidak bisa dijalani, itu butuh effort lebih. Jadi memang sebagai mahasiswa ada tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang dikasih. Kayaknya saya capek ini. Tapi Alkitab juga sudah menasihati kita. Apa yang 2 minggu lalu ya. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ya mungkin kita capek. Kita kan 3 ibadah di sini. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Kecuali jadwalmu pelayanan pagi ya nggak bisa. Ya bisa juga sih, nanti kasih tahu tuh supaya bisa mungkin diatur, ada yang bisa tukar ya. Misalnya Abi, saya baru selesai ini hari Sabtu sore ya, ada ibadah 2 yang latihannya hari Minggu ya, jadi masih bisa istirahat. Mungkin itu hanya teknisnya saja, tapi prinsipnya adalah yang saya mau sampaikan, memang sebagai mahasiswa ya tetap harus menertibkan diri. Oh ini prioritas saya di sini. Memang tugas kampus. Memang ini saya kerjakan. Ya, jadi kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Supaya kalau kita tidak menertibkan diri, jangan sampai nanti ada orang lain yang menertibkan kita. Maksudnya orang tua tiba-tiba menegur, fasilitas dicabut, uang belanjamu dipotong. Karena itu sebenarnya teguran, tapi teguran kasih. Silakan yang lain. Masih ada berapa orang? Silakan. Silakan. Kasih mic. Luar biasa. Dari yang lain juga mungkin Muti, Onel. Silakan. Mic menyala. Oke. Baik, terima kasih untuk atas waktunya. Saya juga hal seperti ini pernah mengalami juga baru-baru kemarin. Setelah 1 minggu yang lalu, setelah ada banyak juga dalam kegiatan di luar, setelah ada hari Kamis, setelah itu saya rapat juga dari BEM di kampus. Dan setelah pulang juga ada di GMKI Cabang Makassar di Komisariat DIPA. Setelah rapat, di sana ada pelantikan. Setelah kesibukan itu lagi, setelah saya pulang ke kos, tapi ada tugas juga dari kampus. Nah, setelah itu ada teman-teman bilang siapa yang tidak hadir dalam tugas ini, tidak catat dalam tugas kelompok. Ternyata saya punya kampus dekat sebelah sini, jadi pas jam 8 malam saya ke sini. Tapi keadaan juga saya sakit kemarin, makanya setelah saya sampai di kampus tapi ada rasa pingsan, begitu saya balik. Tiba-tiba pingsan kemarin di jalan depan sini. Setelah itu saya keadaan tidak sadar, cuma saya bersyukur sekali begitu saya sudah merantau lama sekitaran 11 tahun. Tapi ini baru pertama kali saya mengalami, dan di kos saya juga tidak ada teman-teman yang bisa diantar dan lain sebagainya. Tapi setelah saya di rumah sakit, setelah saya pingsan sekitaran 3 jam, tapi puji Tuhan di sampingnya itu kakak Vero yang pelayanan dikerjain sama-sama. Dan juga kebanyakan teman-teman dari konsisi pelayanan dari kerja ini. Jadi saya sangat bersyukur kalau kita Tuhan itu ada, walaupun kita berbeda jauh, tapi kalau Tuhan sudah disatukan kami, maka dalam hal ini juga mereka bisa dibantu di rumah sakit. Dan kalau usia umurnya itu, saya dengan kakak Vero dia lebih tua, tapi dia tetap temani saya dari jam 8 malam sampai dengan jam 1 malam pulang dengan sama-sama. Jadi memang dalam kita kesibukan dan lain sebagainya, tapi Tuhan itu selalu ada mendampingi kami. Dan saya sangat bersyukur sudah pelayanan ikut kerja di
Kolsisi. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya, luar biasa. Silakan. Silakan. Langsung. Ya baik, Pastor, dari saya sendiri sama kayak Kak Abi, Kak Putra, Kak Blessing, ya firman Tuhan ini sangat ya membuat menampar dan tersinggung juga saya. Jujur saya akhir-akhir ini banyak skip pelayanan di pelayanan di saya atau di Saraba. Karena jadwal ya yang tadi yang Pastor bilang kita manajemen waktu. Saya sendiri sampai semester 5 ini susah karena tergantung jurusan saya juga karena susah diatur waktunya. Apalagi saya di kampus bukan hanya kuliah pulang, tapi saya juga punya tanggung jawab yang diberikan sama dosen memegang 2 lab. Jadi saya jadi asisten dosen di 2 lab. Tapi yang paling berat itu di lab anatomi dan farmakologi. Nah di situ saya harus menunggu praktikan saya untuk datang store hafalan. Jadi misalnya kayak sudah capek kuliah terus sambil tunggu lagi, belum lagi kayak sudah dibilang hafal dari 1 minggu lalu, nanti tinggal di store tapi banyak alasannya kayak energi ikut terkuras. Jadi kayak capek sekali terus sering pulang langsung ketiduran. Kalau ketiduran suka lupa bangun cepat atau biar sudah taruh alarm juga selalu teledor. Jadi kayak bagaimana begitu, kayak kadang bingung ini bagaimana manajemen waktunya. Terus sempat kalau ada beberapa teman juga di luar Makassar, misalnya kalau kita kayak misalnya teman dari lama lah, kita biasanya kan saling cerita terus biasanya kayak ada kita cerita terus biasanya saya bilang sabar ya mau ke gereja dulu, jadi mereka sudah hafal jadwal-jadwalnya gitu-gitu. Jadi waktu itu sempat karena kecapean terus mereka tanya tumben tidak ke gereja, biasanya kan gini terus bilang lagi capek terus mereka bilang oh ya, cuman kalau sama orang tua sendiri kebetulan bapak saya itu dia majelis juga di gereja. Sempat saya ceritakan sama orang tua, terus orang tua bilang memang kuliah itu utama tapi jangan utamakan duniawi tapi utamakan Tuhan, karena selagi kita masih ada bernafas Tuhan lindungi kita dari malam hingga kita aktivitas kembali, mau kita sehat secara jasmani maupun rohani itu semua dari Tuhan. Jadi jangan sampai nanti kita kena karmanya gitu, jadi orang tua selalu begitu tegur. Jadi sudah dari situ kayak pernah satu saat itu terus kayak tanya kenapa kayak untuk kegiatan kuliah tuh ada energinya tapi terkuras. Terus sedangkan yang untuk pelayanan saya biasanya skip dengan alasan kayak capek atau teledor dengan waktu. Jadi kayak sudah jadi kayak akhir-akhir ini tuh banyak berpikir saya gitu. Kayak ini bagaimana caranya begitu untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Itu dari saya Pastor. Amazing. Jadi kita tidak mengenal dari kekristenan, kita diajarkan bukan karma, ya. Yang diajarkan apa? Tabur tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur dalam kejahatan, kita akan menuai puting beliung. Kalau karma kan konsepnya lain, tapi kekristenan itu suka atau enggak suka. Ya kalau masa muda kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kita masukkan di dalam tubuh ini dengan hal-hal yang tidak baik, jangan kaget nanti. Ya, di teman sekolah saya itu sudah ada beberapa yang almarhum angkatan saya. Karena memang dari SMA itu kita tahu kebiasaannya dari dulu, dari SMA, sejak SMA. Ya waktu usia 40 sudah mulai levernya rusak, hatinya rusak. Ya ini bukan sekedar untuk menakut-nakut, tapi memang Alkitab sudah kasih tahu apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Ya, kalau kita menabur di dalam tanggung jawab, kita akan menuai ya apa yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Ya memang sepertinya saat ini terasa capek ya.
kita sudah kuliah, terus jadi asisten dosen, terus harus ini. Tapi dalam semua hal itu saya percaya satu hal, Tuhan pasti akan memperhitungkan segala jerih lelah kita dengan baik. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan tidak pernah ingkar, manusia ingkar janji. Kalau Putra janji nanti saya traktir kok. Contoh saja tuh Putra. Ya, yang lain silakan. Sisa berapa ini yang belum? 4 di. Silakan. Yang di depan dulu. Saya, Kak. Oke, terima kasih. Apa yang didapatkan dari pembacaan ini? Silakan. Kalau dari ayat ini, saya juga mau sharing sedikit tentang pengalaman saya. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi saya dulu waktu masih tinggal sama orang tua, itu bisa dibilang rajin sekali pelayanan. Jadi kayak bahkan Karena disuruh orang tua, enggak jadi. Jadi betul-betul sesemangat itu dalam pelayanan. Tapi pas sampai di Makassar kuliah, mindsetnya tuh betul-betul berubah. Jadi kayak pikirnya, tuh juga hari Minggu ke gereja Ji, setiap hari tuh berdoa Ji. Jadi mungkin Tuhan juga tahu Ji, kalau kita ini di kotanya orang, jadi kita tidak kenal orang. Jadi mungkin saya berpikir nanti pelayanannya stop me dulu, nanti kalau ke rumah lagi bisa pelayanan lagi. Tapi selama 1 tahun saya ibadah di tempat ini, setiap ada pengumuman pendaftaran pelayan itu jujur saja kayak ada sesuatu dalam diri saya yang bilang saya harus daftar pelayanan begitu. Tapi ujung-ujungnya Tunda. tidak, iya ditunda terus sampai 1 tahun. Akhirnya sekarang ikut Saraba pertama, langsung dapat ayat ini, jujur wow. Tuhan seperti kayak Tuhan tuh langsung berbicara kepada saya supaya kalau bisa mindset seperti itu dihilangkan supaya bisa lebih rajin lagi pelayanan dan boleh semangat lagi. Terima kasih. Haleluya. Kalau saya dulu waktu masih ada orang tua saya rajin melayani, jujur saja karena kalau saya tidak melayani, saya tidak dikasih keluar main. Dulu kan mainnya apa ya, main layang-layang, main kelereng zaman dulu ya, main sama teman-teman ya. Kalau saya nggak main musik, jadi saya umur 12 tahun itu belajar main keyboard, umur 13 tahun ya, iya 13, terus saya, kamu melayani di gereja ya. Nah, ibadah pemuda hari Sabtu jam 7 malam itu jamnya nongkrong ya, ketemu sama teman-teman itu. Tapi saya bisa main keyboard, jadi saya dijemput dulu di Sungai Sadang itu ada kompleks Selatan IT Plaza sekarang ya. Dulu ada kafe di situ. Dijemput lagi sama teman-teman, ditarik keluar, disuruh dikasih pakaian main keyboard. Jadi saya masih SMP kelas 2. Jadi berbahagialah kalau kamu dari muda itu sudah melayani Tuhan. Ya saya jujur saja dulu dipaksa, ditarik, memang saya nggak mau itu. Jadi saya pun belajar main keyboard itu, memang saya suka main keyboard, tapi kalau untuk melayani hari Sabtu gitu, waktunya untuk nongkrong gitu ya. Kalau dulu Sabtu itu malam yang panjang, malam Minggu malam yang panjang. Ada lagunya dulu itu. Silakan lanjut lagi. Habis itu Indah, nanti Dion konklusi. What? Silakan. Oke, kalau dari saya Kak, dari Roma 12 ini satu kata yang kena sekali dalam hidup saya tentang kerajinan. Saya sedikit sharing tentang pengalaman saya. Terakhir saya melayani di gereja itu tahun 2022. Tapi saya kan masuk kuliah tahun 2022, tapi itu kemarin terakhir di Papua, terus kembali ke sini. Terus dalam hati saya mau tetap melayani Tuhan. Tetapi semakin ke sini kayak semakin ada terus halangannya ataupun yang menghalangi saya dalam melayani itu kemarin saya di sini sudah hampir 3 tahun lah. Terus saya sampai sekarang belum melayani di gereja. Tapi saya melayani di persekutuan, kayak di organisasi. Tapi kalau di gereja saya tidak melayani.
terkadang saya berdoa sama Tuhan, bilang kenapa saya belum melayani, bahkan tapi dalam hati saya memiliki kerinduan karena Tuhan memberikan talenta dan talenta itu saya tidak mau sembunyikan, tetapi selama 3 tahun ini kayak ada terus halangannya. Kayak misal saya sibuk dengan organisasi saya sibuk dengan kuliah, bahkan kadang itu mungkin saya sudah mendaftar di gereja lain lah untuk melayani, cuman karena saya tidak pergi latihan atau apapun itu, akhirnya saya tidak pernah melayani kandas karena saya sibuk dengan dunia saya, dengan organisasi saya. Bahkan saya pulang biasa ke kos itu sampai jam 12 atau jam 1 malam. Jadi kemarin ini pertama kali saya ikut ini, dan kemarin saya juga tidak pernah ibadah di sini. Baru kemarin pas saya mendaftar pelayanan di sini, tapi dalam hati saya kayak saya kayak kadang lewat di depan kayak melihat di sini kayak pengen Kak masuk di sini, tapi kayak malu Kak karena saya tidak ada teman. Sampai akhirnya Yvonne dia kayak kita berdua saling mengajak begitu ya. Kita saling mengajak karena saya berpikir selama saya pasti bakalan ada penyesalan dalam diri saya nanti. Masa muda saya dalam kuliah saya tidak pakai untuk Tuhan. Saya hanya sibuk dengan dunia saya mungkin. Tetapi setelah itu kami sama Yvonne mendaftar di sini, bilang kami mau melayani. Dan mungkin ini cara Tuhan dengan doa-doa saya selama ini. Dia membuka jalan untuk saya bisa bergabung di sini. Karena kemarin saya pergi ibadah, tapi cuma sekedar pergi saja, kayak pergi saya ibadah, ndak pelayanan. Padahal dalam hati kecil saya benar-benar rindu untuk melayani. Tetapi ada terus halangannya untuk saya bisa melayani Tuhan. Dan hari ini saya dapat pelajaran yang luar biasa. Dia di ayat, khususnya di Roma ini mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dan awal-awalnya saya mendaftar di sini saya agak ragu. Dan saya ragu, saya bilang, saya kayak tidak percaya sama diriku, bilang saya mau melayani di sini karena saya lihat orang-orang di sini tuh kayak hebat-hebat semua begitu. Haleluya. Sedangkan saya karena sudah lama sekali tidak melayani dan saya punya keterbatasan untuk melayani, saya kadang minder. Cuman hari ini kayak timbul dalam hati aku untuk semangat dalam melayani dalam Roma ini. Meskipun sekarang mungkin saya akan sibuk di kampus atau apa, tetapi mungkin saya akan berusaha untuk meluangkan waktu saya untuk datang di sini melayani Tuhan. Dan ini hari pertama saya ikut ini kegiatan ini, dan awalnya saya bingung. Saya bertanya sama Yvonne, ini apa, kegiatan apa, kita harus apa gitu. Saya tidak tahu, bahkan tadi kakak bilang yang kan ayatnya sudah dikirimkan dan sudah pasti dipersiapkan dari rumah. Saya jujur saya tidak tahu. Bahkan baca ayat itu saja saya belum baca. Ini pertama kali saya ikut di sini dan menurut saya ini betul-betul memberkati saya lewat sharing ini. Haleluya. Terima kasih. Kalau kita baca di dalam Amsal, semua tentang kemalasan itu ditentang oleh Allah. Ayat yang paling kita hafal ya, harusnya dihafal sih. Amsal 6 ayat 6. Apa bunyinya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kelaparan. Jadi Allah kita itu terus aktif bekerja. Dia bekerja melalui kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia bekerja di dalam diri kita untuk mengubah cara berpikir kita. Saya ulang ya, Allah kita bekerja melalui kehidupan kita untuk menjadi berkat. Waktu Blessing menyanyi, orang lain diberkati.
Tetapi waktu pulang, Allah bekerja di dalam dirinya blessing supaya dia menyadari bahwa oh ya Tuhan, biar kiranya saya tetap rendah hati, saya tetap cinta Tuhan, saya tetap persiapan dengan baik. Ini semua berlaku untuk kita, termasuk saya yang berbicara. Jangan akhirnya lupa diri, jadi sombong. Allah bekerja melalui kita untuk memberkati orang lain, tetapi dia juga bekerja di dalam diri kita untuk merubah supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Iblis juga rajin bekerja. Jadi kalau Allah tetap bekerja, iblis juga tidak pakai orang malas. Karena dia masih berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi jangan malas. Kerajinan itu yang tadi saya bilang, Paulus menuliskan, menyampaikan secara tersirat, ada muatan di dalamnya, janganlah hendaknya kerajinanmu. Ya, jangan sampai kita tidak mau melayani karena sebenarnya kita punya satu penyakit malas. Oke, lanjut. Habis itu Dion sebagai penutup pada malam hari ini. Silakan Indah. Pada ayat ini berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Yang saya dapat dari ayat ini adalah melayani Tuhan itu harus menjadi prioritas kita dan juga komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar menjadi kewajiban dan rutinitas kita. Itu saja, Pastor. Terima kasih. Sudah, Mi? Terima kasih, Indah. Terakhir, Dion. Silakan 15 menit ke depan dipersilakan. Ayo, habis ini kita selesai. Ya baik, terima kasih. Di ayat yang ke-11 ini berbunyi demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saya mau jujur sebenarnya, saya juga itu kadang merasa malas. Terutama malas ngulik, malas dengar lagu. Tapi ada tapinya, oke. Tapi saya sering paksakan diriku. Bukan karena WA aku tuh. Ya, itulah yang menjadi alasan saya untuk tidak malas. Ya begitulah kira-kira ya. Iya. Ya, soalnya kapan jika saya malas, mungkin pas latihan itu saya tidak tahu mau bikin apa. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi saya selalu paksakan diriku untuk melakukan hal yang harus saya lakukan. Ya itu saja, terima kasih. Thank you, Dion. Jadi terakhir, gambaran dari Roma 12 ayat yang ke-11 ini, kita semangat melayani Tuhan itu gambarannya seperti seorang yang sedang lari maraton. Lari jarak jauh. Artinya begini, kita jangan semangat hanya pada masa-masa tertentu. Jangan kita dikuasai dengan kerajinan kita itu diganti dengan kemalasan, menunda-nunda, atau tidak persiapan dengan baik. Jadi ini harus terus terbangun dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Di dalam ayat yang ke-12 tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya sudah jelaskan tadi ya, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Tahu ya, sauh? Jangkar
dia tertanam di bawah supaya kapal, yaitu gambaran kehidupan kita, tidak terombang-ambing karena tidak terbawa arus, karena dia punya besi yang terhubung. Itu gambaran pengharapan. Itu gambaran bahwa kita juga harus bangun hubungan terus dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat pelayanan, bukan hanya pada saat ada masalah, bukan hanya pada saat kita lagi butuh sesuatu. Kembali lagi. Kalau lari maraton, beda persiapannya dengan lari sprint. Kalau lari sprint itu nggak bisa latihan sembarangan. Lari sprint itu ada tempatnya, karena itu akan diukur kecepatan larinya, kekuatan kakinya, kekuatan otot kakinya. Saya sempat cari tentang hal ini karena ini persiapan untuk materi sharing, bahwa gambaran orang yang lari maraton, dia hanya membutuhkan beberapa hal yang tidak terlalu teknisnya, itu hanya umum seperti medical check up, sepatu yang nyaman, pakaian olahraga, istirahat yang cukup, makanan, dan latihannya bisa di mana saja. Tapi dia harus latihan setiap hari. Kalau lari sprint itu persiapannya heboh sekali. Dia tidak boleh pakai sepatu sembarang, dia harus berdiri, pasang posisi yang tepat. Tetapi larinya cuma sebentar gitu. Ini gambaran gini, kalau kita semangat jangan cuma semangat, oh sudah mau Desember ini saya semangat nih. Nanti kalau sudah selesai Desember, saya nggak semangat lagi. Karena Desember ini ada event Natal yang hadir nanti, banyak orang nanti dilihat orang. Bukan semangat yang seperti itu, tapi kita harus selalu mempersiapkan diri kita ini seperti orang yang sedang lari maraton. Persiapannya itu untuk jangka panjang. Persiapannya itu untuk sesuatu yang lama. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita itu? Yang pertama adalah ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Tadi saya sudah bilang ya, ini sebenarnya bagian terakhir. Ya. Bersukacita di dalam pengharapan itu bukan berarti harapan yang bagaimana ini? Harapan belum terwujud, enggak. Tapi harapan itu seperti rantai besi yang terhubung kepada sau. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Roma 5 ayatnya yang kita lihat dulu. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap konsisten? Taruh pengharapan kita pada Tuhan. Jangan taruh pada hal yang lain. Yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan itu tadi kita sudah sharing semua ya. Masing-masing ada hal-hal yang kita hadapi, sepertinya kita sedang memikul beban. Sepertinya kita sedang memikul kuk. Kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa tetap bersemangat? Baca bagian terakhirnya. Roma 12 ayat yang ke-12 bagian yang terakhir. Roma 12 ayat yang ke-12 bagian yang terakhir. Dan bertekunlah dalam doa. Siapa di sini yang berdoa kalau mau makan? Siapa yang tetaplah berdoa? Artinya bukan hanya doa makan saja gitu kita berdoa, tapi tetaplah berdoa dalam segala. Doa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Jangan berdoa itu kita harus masuk ke dalam rumah, di kamar, tutup mata. Ya saya juga ajar itu kepada Aaron. Aaron kalau mau berdoa yang serius, sikapnya ya seperti itu. Ya. Jangan dia berdoa terus diangkat kaki, terus dia jumpalitan gitu. Dia harus diajarkan mannersnya. Tapi ini, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mengucap syukur seperti tadi ya. Ya kalau kita masih bisa istirahat sepanjang malam, ngorok dengan baik, ngorok dengan menggelegar,
terus bangun pagi ada pulau Danau Toba ada di Bantal. Pagi-pagi kita bangun langsung kita pergi dan lupa mengucap syukur. Padahal kita harusnya mengucap syukur karena Tuhan kasih kita nafas hidup, kesehatan. Oke, itu saja pada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Terima kasih untuk semangatnya di dalam sharing pada pagi hari ini. Maafkan untuk ayatnya yang terlambat. Sama siapa tadi namanya? Sarah ya, Sarah tahu dia tidak baca. Tapi saya percaya Alkitab itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan. Ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami diskusikan bersama, boleh kami bicarakan bersama. Hamba-Mu berdoa kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak dimanapun kami berada. Ketika kami ada di kampus kami, ketika kami ada di tempat pekerjaan, ketika kami ada bersama dengan teman-teman kami, dalam keluarga kami. Biar kiranya melalui kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan. Kami selalu bersemangat di dalam kehidupan kami, melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan kami, sikap hidup kami, perilaku kami. Dan semuanya ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you.